Paham Ahlus Sunnah itu apa? Paham Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang dengan yang kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ditempuh oleh aku dan sahabatku, itulah Ahlus Sunnah. Nama rumahnya Ahlus Sunnah. Mu'tazilah tak masuk, Syiah tak masuk, Khawarij tak masuk. Karena mereka ini ada yang mengutamakan akal, ada yang menolak Abu Bakar Siddiq, ada itu keluar dari Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah, NU Ahlus Sunnah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah, Perti Ahlus Sunnah, Persis Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh Ahlus Sunnah, Asy'ari Ahlus Sunnah, Maturidi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari dulu Ahlus Sunnah itu. Apa hubungannya dengan Salafi? Salafi dibuatnya kapling. Yang Ahlus Sunnah itu cuma kami. Selain kami bukan Ahlus Sunnah. Itu maka ini pertanyaan. Paham Ahlus Sunnah itu apa? Dan apa kaitannya dengan Salafi? Karena dia mengkapling. Yang Ahlus Sunnah cuma kami. Selain kami tidak Ahlus Sunnah. Baca buku Abdul Qadir Jawas. Dari Jawas. Dibuatnya. Daftar yang tidak Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh tidak Ahlus Sunnah, Hizbut Tahrir tidak Ahlus Sunnah, Nahdlatul Ulama tidak Ahlus Sunnah. Mengamuklah semua orang. Ketika orang mengamuk, baru dia bilang ekstrim, ekstrim, ekstrim. Dia mancing duluan. Sekarang semalam masuk SMS waktu Ustadz ceramah di Ar-Rahman kemarin. Ada 6 orang Salafi duduk di bawah mengejek-ngejek. Ini somat nih, ISIS nih. Inilah tukang adu domba. Jadi lama-lama nanti bertinju-tinju orang juga. Kalau tak percaya tengok gambar negara-negara. Buatnya buku. Hizbut Tahrir tidak Ahlus Sunnah. Jamaah Tabligh tidak Ahlus Sunnah. Makanya kita tidak ingin ini terjadi di Pekanbaru nanti. Hizbut Tahrir jamaahnya banyak. Jamaah Tabligh banyak. Kalau sempat berkelahi di Pekanbaru nih, yang ketawa siapa? AKBP. Haleluya kata dia. Pantai terus. Ajar kata dia. Dia yang ketawa nanti. Bapak bisa tak membayangkan kalau sempat Hizbut Tahrir sama Jamaah Tabligh mengamuk, dihantamnya Masjid Salafi. Oh, hancur. Jadi kita ini ingin mendamaikan, kita ini yang semua dalam manhaj ini Ahlus Sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mau kita ayamkan selama ini, bukan mau mengadu domba orang. Makanya semua ustadz yang mau ceramah, dia mesti mau menandatangani, tidak akan mengkafirkan Hizbut Tahrir, tidak akan mengeluarkan Jamaah Tabligh dari Ahlus Sunnah, tidak akan mencaci maki Asy'ari. Kalau mau, boleh ceramah. Mesti ada gitu. Kalau tidak, nanti dia menimbulkan fitnah, orang bertinju, berkelahi, hancur umat Islam ini nanti. Apakah kelompok Ahlus Sunnah identik dengan orang-orang jenggotan dan celana gantung? Karena saya beberapa kali hadir di majelis ilmu kelompok Ahlus Sunnah, mayoritas jamaah yang hadir orang masalah jenggot sama celana, jenggot celana, jenggot celana, jenggot celana. Udah habis, udah putus, udah tuntas saya kaji. Dalam 30 tanya jawab puasa udah saya kaji. Dalam 37 masalah populer, siapa yang celananya gantung Ahlus Sunnah, yang celananya tak gantung Ahlus Sunnah. Asalkan bercelana lah dia. Yang tak bercelana itu yang tak Ahlus Sunnah. Datang pula muak saya jadi. Tidak, bercanda. Ustadz sendiri condong kemana? La ilaha illallah. Sudah saya tulis. Tonton video saya tentang celana gantung. Yang berkeyakinan hadis celana gantung, amalkanlah untuk diri anda sendiri. Jangan anda masukkan ke dalam neraka orang yang celananya tak gantung. Karena hadis itu, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Nawawi, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autor, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Sun'ani dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau sombong baru masuk neraka. Kenapa Ustadz kalau dalam masalah menjawab ini hafal betul dalilnya? Ini yang paling sering ditanya orang.
Jangan mengejek yang bercelana gantung. Yang bercelana gantung jangan memasukkan neraka yang tak gantung. Nanti yang ketawa yang tak bercelana. Ini sekarang ni yang dua-dua ni mengejek. Yang bercelana gantung memasukkan neraka yang tak gantung. Yang tak gantung balas mengejek. Ustaz Somad yang di tengah ni lah yang jadi korban. Macam kuih bingka Ambon. Yang ini mengejek ini. Yang bercelana pendek, yang celana gantung menunjuk neraka, neraka, neraka. Tentu orang ni mengamuk. Dia kalau sudah ngamuk dia ngejek pula. Tengoknya celana gantung. Bertambah tinggi nampaknya kau. La ilaha illallah. Mau kemana umat ni dibawa asik berkelahi gara-gara itu? Banyak lagi yang perlu kita bahas. Tengok banyak. Mobil Mitsubishi Mirage warna merah, nomor polisi BM 1152 NR, mengganggu jalan kendaraan orang lain yang mau keluar. Tapi ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Saya suami menikah, kami suami istri sudah tua-tua. Saya suami mudah tersinggung. Iya, kalau udah tua memang mudah tersinggung. Saya aja yang muda masih mudah tersinggung. Istri cerewet, suka pula mengatur-ngatur. Sehingga kami seringlah bertengkar Pak Ustaz. Apa nasihat Pak Ustaz? Pegang tasbih. Tasbih kemana-mana pegang. Makanya ulama-ulama Syekh Abdul Halim Mahmud tak pernah lepas tasbih. Jadi kalau nanti dia berrepet, Bapak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang itu makin kita dengar repet